Sahabat, dahsyatnya cara mengambil penyakit ini. Ini kita bongkar-bongkar rahasia ya. Untuk kasus-kasus kesurupan, nih, untuk kasus-kasus kesurupan ini bisa dipakai. Sangat bisa dipakai. Apa? Untuk mencabutnya, untuk mencabut makhluk itu, ini pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi, yang mudah-mudahan ini menjadi tempat, menjadi ajang diskusi yang bermanfaat. Bahasan kali ini langsung aja kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara untuk mengambil penyakit ini dalam prosesi ruqyahnya. Apakah saya bisa? Semua bisa. Sekali lagi, apakah saya bisa? Semua orang bisa. Tinggal bagaimana kita kembalikan lagi keyakinan seseorang itu terhadap Allah, bagaimana keyakinan seorang itu terhadap kalam-kalam Allah, dan bagaimana keyakinan seorang itu akan kesembuhan dirinya. InsyaAllah. Yang pertama, kasusnya itu seperti ini. Contoh misalkan ada orang yang terindikasi terkena sihir atau gangguan jin yang terlokalisir, mohon maaf, yang terlokalisir. Terlokalisir itu gimana sih? Contoh misalkan tangan yang kirinya itu sakit banget. Nyampe dia udah di rongsen normal. Masuk dokter syaraf. Udah dikasih obat. Ini real, pasien kemarin kemarin banget. Udah dikasih obat sama dokter spesialis syaraf. Dan saya lihat obatnya pun mantap. Analgetiknya, anti nyerinya juga udah double action gitu sebenarnya. Cuman ternyata keluarganya mengatakan ibu ini tuh nggak ada efeknya gitu habis minum obat itu. Malam tetap aja nangis, sakitan. Indikasinya lagi apa? Pas pengkajian ke pasiennya, pasien ini ternyata sering mimpi buruk, dan memang ada indikasi kuat gitu di sini. Jadi katanya di tangan yang kirinya itu ada sesuatu yang nempel. Diurut belum? Sudah ternyata. Sudah diurut juga. Dan kata tukang urutnya, ini nggak ada masalah. Yang kekuatan otot gitu. Maksudnya nggak ada dislokasi, nggak ada area-area yang salah gitu. Nggak ada. Kalau udah seperti ini, coba kita tarik penyakit itu dengan ayat-ayat Allah, dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi yang pertama caranya tetap balik lagi ke mukadimahnya. Kalau ambil wudu malah udah pasti itu mah. Proteksi pertama kita adalah ambil wudu dulu. Ambil wudu, sudah itu kita fokus minta sama Allah. Mau sholat hajat dulu, markotop 2 rakaat, mau 4, bagus banget. Minta di sujud terakhirnya, ya Allah, mohon keluarkan segala bentuk sihir ataupun jin ataupun apa itulah yang ada di tubuh saya gitu. Atau sumber penyakit apapun, mau medis mau non medis, nggak ada masalah. Kalau Allah sudah ridho, udah hilang semuanya. Nah, ada ruqyah itu hanya untuk penyakit non medis? Enggak juga. Penyakit medis pun bisa.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di sana enggak dikatakan syifanya itu yang seperti apa gitu, enggak. Penyakit medis, penyakit non medis, semua bisa. Tinggal balik lil mukminin. Apakah kita termasuk golongan-golongan yang mukmin, yang yakin, yang percaya? Oke, setelah berwudu, setelah sholat hajat, kita lakukan muqaddimah. Muqaddimah apa? Biasa. Yang pertama adalah Fatihah dulu. Istighfar, syahadat, udah ya di postingan sebelumnya. Istighfar, syahadat, sholawat, baru masuk Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Di istighfar ini kalaulah dibahasakan sama kita, ya Allah ampuni hamba, ya Allah, dari segala dosa yang pernah hamba lakukan, ya Allah. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa kepada makhluk, sesama makhluk, ataupun dosa langsung padamu, ya Allah. Kalau dibahasakan mah. Jadi kita minta ampun dulu sama Allah. Yang kedua, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merefresh kembali keimanan kita. Yang ketiga, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru saya pernah bilang, sholawat itu ibarat pulsanya HP kita. Kalau diibaratkan ya. Jadi hikmahnya itu seperti apa ya? Seperti penyampai gitu. Masya Allah. Setelah itu lanjut lagi ke Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Setelah itu baca kul, 3 kul. Kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Setelah itu misalkan ini contoh ya, amit-amit ya. Yang nyeri di tangan di badan kita itu adalah misalkan kanan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Sahabat pernah dengar nggak? Ada yang diruqyah, terus si penyakitnya itu seolah lari-lari, berpindah-pindah. Saya yakin pernah. Ada yang diruqyah, terus seolah-olah pindah-pindah. Contoh, yang pertama sakitnya lambung, diruqyah lah area lambungnya, ternyata pindah di sini, terus pindah lagi di sini, pindah lagi, seolah-olah lari-lari gitu. Ini sering kejadian kayak gini. Ternyata ada tekniknya, ada triknya. Bagaimana cara untuk mengunci si makhluk itu biar tidak lari, nggak lari. Jadi kita kunci. Ayatnya semua bisa pasti. Kalau yang sering baca surat Yasin, ada di surat Yasin ayat ke-9.
Surat Yasin surat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sekali lagi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Gampangnya udah hafal semua ya. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu adalah dinding, tembok. Dan di belakang mereka juga sekat. Jadi kayak dikepung gitu. Dinding, sekat, dinding. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini udah kayak benar-benar disekap gitu. Dinding, tutup matanya. Udah nggak bisa kemana-mana, kekunci. Dahsyat. Ini ayat ini salah satunya juga bisa digunakan untuk menutup anak-anak yang indigo. Nanti bahasan indigo insya Allah di bahasan selanjutnya ya. Untuk menutup anak-anak yang indigo. Ayat ini justru memang masuk ke ayat-ayat pokok ya untuk menutup. Tapi salah satu efeknya juga ya tadi untuk mengunci biar makhluknya itu nggak kemana-mana. Insyaallah hafal semua ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Selanjutnya, sahabat, setelah kita bacakan ayat itu, niatkan dalam hati kita, ya Allah, mohon kunci makhluk ini, mohon kunci penyakit ini biar dia tidak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Atau kalau misalkan yang ada di lambung sama. Biar lambung di mana posisinya? Yo. Kuadran kiri atas, agak ke tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau misalkan yang di matanya bermasalah terus, ini udah berobat mau kemana-mana tapi masih belum ada perbaikan. Kunci dulu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah ya. Setelah itu kita baca surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat ke 23. Di surat Al-Mu'minun ayat keberapa? Ayat ke-115. Ini kalau yang sering nonton acara ruqyah pasti udah hafal semua juga. Ayatnya familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sekali lagi di ayat ke-115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Gampang ya, pendek ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sahabat, dahsyatnya cara mengambil penyakit ini. Ini kita bongkar-bongkar rahasia ya. Untuk kasus-kasus kesurupan, nih, untuk kasus-kasus kesurupan ini bisa dipakai. Sangat bisa dipakai. Apa? Untuk mencabutnya, untuk mencabut makhluk itu, ini pakai ini. Jadi yang pertama kita pakai adalah kunci dulu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim
saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Terus Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Setelah itu kerucutkan tangan kita. Kerucut kayak mau nyomot, ya kerucutkan. Niatkan bismillah ya Allah sejak itu apa ya? Niat saya ya. Kalau di bahasa Sunda itu sejak abdi ngaluarkeun ieu makhluknya. Kalau bahasa Sunda. Saya jadi ngomong juga ini. Jarang upload itu sebenarnya. Video itu banyak. Cuman kebetulan waktu ngeditnya agak susah nih. Kenapa? Seringnya karena kami di daerah gitu. Jadi meruqyah itu ya dengan bahasa daerah. Kalaulah dengan bahasa yang nasional kayaknya kurang sampai ke hati gitu. Kurang plek gitu. Jadi kita seringnya pakai bahasa daerah. Cuman kalau untuk diupload ke YouTube ini yang editnya. Kalau saya sendiri udah agak susah gitu waktunya sekarang untuk ngeditnya. Ini sangat bisa dipakai ya sahabat ya. Jadi kerucutkan tangan kita, bismillah ya Allah, niat saya mengambil ini makhluk dari badan saya atau mengambil sihir ini dari badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar la haula wala quwwata. Allahu akbar la haula wala quwwata. Penuh tenaga semuanya. Enggak. Harus pakai tenaga. Harus pakai greget dari hati. Beda efeknya. Yang bacanya apa hasibtum annama khalaqnakum sama apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jauh hasilnya sangat jauh. Kemarin kita mengeluarkan yang pakai susuk. Kemarin Bang. Ayatnya mana yang dipakai? Ini yang dipakai. Awalnya tadinya kerasa gerinjal itu apa ya? Ada kerasa gitu di dalam. Di sini nih 2. Hancurkan. Sambil niat tarik. Setelah diraba, nggak ada lagi. Insya Allah. Kayak gitu. Untuk kesurupan pun, nih kalau yang kesurupan bisa sebenarnya dengan ayat ini. Bisa dikombin lagi. Yang standar itu ya dengan ayat kursi yang udah biasa kita pakai. Dikombin dengan penuh greget, dengan penuh keyakinan. Kalau misalkan yang di lambung, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, saya praktekkan dari awal ya. Ya Allah sejak mulu ya. Ya Allah niat saya mengunci ini makhluk agar tidak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kalau yang kesurupan pasti langsung berespon kalau ada orang yang sudah niat ya. Pasti yang itunya langsung berespon. Sering baru datang aja langsung. Apa kamu? Masih. Jadinya konsentrasinya langsung teralih ke kita yang tadinya ke siapa. Seperti itu. Sahabat, mungkin seperti itu dulu. Dibilang tutorial, mungkin tutorial ya. Tutorial untuk bagaimana cara mengambil penyakit atau mengambil jin dari tubuh kita. Semoga bermanfaat. Semoga penuh hari-hari sahabat semua penuh dengan keberkahan. Sekali lagi, saya masih belajar dan insya Allah akan terus belajar. Yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya murni dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.